Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai analisis dimensi. Analisis dimensi ini adalah bertujuan untuk menganalisis suatu besaran berdasarkan dimensinya. Fungsinya ada dua. Yang pertama adalah menunjukkan bagaimana suatu besaran tersusun dari besaran pokoknya, dan kedua adalah menunjukkan kesetaraan antara beberapa besaran. Nah, untuk yang pertama sebenarnya sederhananya contohnya seperti sebelumnya, di mana contoh misal saja gaya itu tersusun dari besaran-besaran pokoknya itu adalah M, massa, L, jarak, T, jarak atau misalnya panjang, T, dan juga T-2 itu adalah waktu. Dan mungkin ini contoh saja bahwa gaya itu tersusunnya oleh besaran-besaran pokok ini semua. Nah, kemudian mungkin ini contoh yang sederhana, tetapi fungsinya bagi seorang fisikawan ini cukup sangat bermanfaat sekali, karena selain daripada ini kita dapat mengetahui misalnya ada suatu kejadian atau fenomena fisika yang baru kemudian dinyatakan dalam suatu persamaan, dan setelah itu kita ingin mengetahui seperti apa sih yang berpengaruh terhadap yang berkontribusi terhadap kejadian fisika tersebut. Maka dapat dianalisa dengan menggunakan metode dimensi ini. Nah, selanjutnya juga fungsi yang kedua atau manfaat yang kedua dari menganalisis dimensi suatu besaran adalah untuk menunjukkan kesetaraan antara beberapa persamaan. Misal di sini kita kan mengetahui ada yang namanya energi kinetik dan juga ada energi potensial. Persamaannya beda. Yang satu energi kinetik itu adalah 1/2 M kali V kuadrat, sedangkan energi potensial adalah M kali G kali H. Nah, persamaannya beda, tetapi apakah ini setara? Nah, itu kita dapat lihat dengan melalui analisis dimensi. Nah, dengan analisis dimensinya nanti kita akan mengetahui bagaimana hubungan atau kesetaraan dari kedua besaran tersebut. Ya, contoh satu ini adalah contoh yang menunjukkan bagaimana analisis dimensi memiliki fungsi untuk mengetahui suatu besaran tersusun dari besaran pokoknya. Contohnya di sini ada soalnya tentukan dimensi dan juga satuan dari konstanta gravitasi G berdasarkan persamaan gravitasi. Nah, yang kita tuliskan pertama yang diketahui adalah persamaan gravitasi, di mana F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat yang ini, di mana F adalah gaya, kemudian di sini G-nya adalah yang kita cari, konstanta gravitasi, kemudian ini M, masing-masing M adalah massa, kemudian R adalah jarak. Nah, setelah itu karena dari semua ini kita telah mengetahui di mana dimensi F telah kita ketahui juga, kita tuliskan saja dimensi F adalah M L T pangkat min 2. Kemudian dimensi dari suatu massa atau M itu sama dengan M besar. Kemudian dimensi dari jarak R adalah L besar. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah dimensi dan juga satuan dari G di sini. Nah, baik, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama kita tuliskan ulang dulu persamaan yang ini. F sama dengan G dikali M1 M2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, langkah selanjutnya kita ubah semuanya agar tersisa G saja di satu ruas. Nah, kita ubah. Pertama di sini R pindah ke sebelah sini menjadi G sama dengan F dikali dengan R kuadrat dibagi dengan ini kedua M. Ketika pindah ke sebelah kiri maka akan menjadi 1/M. Di sini jadi M1 kali M2. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan persamaan ini, kita tinggal masukkan saja masing-masing dimensinya. Masukkan F itu adalah M L T pangkat min 2, kemudian R-nya itu adalah L, kemudian ini R dikuadratkan jadi L kuadrat dibagi dengan M1 M2 ini masing-masing dimensinya adalah sama M dikali dengan M. Pertama tinggal disederhanakan saja ini
teman-teman masing-masing memiliki metode masing-masing. Mungkin untuk menyederhanakannya kita bisa coret satu-satu dan kita lihat yang tersisanya adalah apa. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini, maka yang tersisa adalah L pangkat 3 karena ini pangkat 1, kemudian ditambah ini pangkat 2, L pangkat 3, T pangkat min 2, dan juga M pangkat min 1. Nah, ini merupakan dimensi dari si G. Jadi ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian untuk satuannya bagaimana? Nah, ini kan dimensi, tinggal sama seperti sebelumnya, tinggal masukkan saja satuannya berdasarkan dimensinya. Satuannya tinggal dimasukkan saja. L itu apa? L itu adalah meter pangkat 3, T itu adalah second pangkat min 2, kemudian massa adalah kilogram pangkat min 1. Jadi ini merupakan jawaban untuk pertanyaan yang satu lagi. Baik, berikutnya ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini yang menunjukkan bahwa salah satu fungsi dari analisis dimensi adalah untuk melihat kesetaraan antara berbagai jenis besaran. Contoh soalnya di sinilah buktikan bahwa usaha lambangnya W setara dengan energi kinetik atau EK. Nah, yang pertama yang diketahui usaha, dimensi dari usaha itu sudah diketahui, di mana dimensi dari usaha adalah yang ini, M kali L, ml kuadrat T pangkat min 2. Kemudian persamaan untuk menghitung energi kinetik juga sudah diketahui, di mana energi kinetik adalah setengah dari M kali V kuadrat, di mana M-nya adalah massa dan V kuadrat ini adalah kecepatan dikuadratkan. Nah, kemudian kita juga telah mengetahui dimensi dari M adalah yang ini M besar, kemudian dimensi dari kecepatan adalah yang ini L kali T pangkat min 1. Kemudian yang ditanya apakah W itu setara dengan EK. Jadi untuk jenis pertanyaan yang seperti ini yang kita lakukan pertama adalah kita cari yang belum ada dimensinya. Nah, karena usaha di sini sudah ada dimensinya, yang ini W itu yang ini dimensinya, maka tidak perlu kita cari lagi. Sedangkan energi kinetik di sini kita belum memiliki data dimensinya atau belum memiliki bentuk dimensi dari energi kinetik. Jadi kita pertama tuliskan dulu W atau KW setara dengan energi kinetik atau EK. Kita tuliskan lagi pertama-tama kita tuliskan lagi M, mohon maaf, maksudnya ini M besar kali L kuadrat T pangkat min 2. Nah, kemudian apakah ini setara dengan energi kinetik? Energi kinetik adalah 1/2 M dikali dengan V kuadrat. Nah, selanjutnya di sini kita turunkan, kita masukkan dimensi dari masing-masing komponen pada persamaan energi kinetik. Setengah ini merupakan suatu besaran yang konstan atau konstanta, sehingga setengah tidak memiliki bentuk dari penulisan dimensi. Jadi kita abaikan. Selanjutnya di sini M adalah massa. Massa itu yang ini, dimensinya adalah M besar. Kemudian di sini adalah selanjutnya ada V dikuadratkan. V dikuadratkan, V itu yang ini, di mana dimensi V adalah L T pangkat min 1 dikuadratkan, maka hasilnya adalah M kemudian L kuadrat dan T pangkat min 2. Nah, apabila kita lihat di sini dimensi antara usaha ml kuadrat T min 2 ini sama persis dengan dimensi dari energi kinetik. Ini artinya mereka memiliki kesetaraan. Jadi usaha itu setara atau sebanding dengan energi kinetik. Download file PDF dari materi kali ini melalui link yang berada pada kolom deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Simak juga video kelanjutan dari materi ini di sini dan juga video terbaru dari channel saya di sini.